Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan mencapai 20 juta orang lebih atau meningkat 1,96% dari tahun sebelumnya yang mencapai 19,6 juta orang. Lonjakan penumpang akan terjadi pada pengguna transportasi kereta api, kapal laut, pesawat udara dan kapal penyeberangan. Sedangkan untuk transportasi darat diprediksi mengalami penurunan. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan masa angkutan lebaran tahun ini diperpanjang menjadi 26 hari baik untuk angkutan darat, laut, dan angkutan udara. Angkutan lebaran akan dimulai pada tanggal 2 Juli atau H-15 hingga 27 Juli atau H+9. Pengawasan mudik lebaran akan dilakukan pada 8 penyeberangan, 52 pelabuhan, 44 terminal, dan 32 bandara. Perpanjangan waktu ini disebabkan oleh fakta bahwa ternyata masa arus mudik dan arus balik masyarakat lebih lama dibanding yang diperhitungkan selama ini. Menteri Perhubungan juga menyebut waktu lebaran yang tinggal menyisakan waktu kurang dari 3 pekan, tentu mau tidak mau semua sarana mudik angkutan lebaran harus sudah siap. Harapan semua orang adalah pemerintah dapat melayani masyarakat yang hendak mudik dan berkumpul dengan keluarga mereka dengan selamat dan nyaman. Lalu sejauh mana kesiapan angkutan lebaran tahun ini untuk menjamin arus mudik yang aman dan nyaman? Jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan mencapai 20 juta orang lebih atau meningkat 1,96% dari tahun sebelumnya yang mencapai 19,6 juta orang. Dan pemerintah dalam hal ini, Kemenhub dan jajarannya bertekad untuk meningkatkan pelayanan angkutan lebaran tahun ini. Seperti apa bentuk layanan itu? Kita akan membahasnya dalam dialog kesiapan angkutan lebaran 2015 bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Bapak Edi, dan kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-00308 atau 021-529-00311. Saya langsung ke Pak Edi. Pak, ini kalau kita bicara soal arus mudik lebaran, ini tiap tahun Pak, ini tiap tahun. Ada dua yang paling tidak menjadi concern setiap orang, keamanan dan kenyamanan. Nah, ini kalau kita bicara soal peristiwa yang sudah lalu lah dari tahun yang lalu. Ini kan kalau kita melihat angka kecelakaan kan masih cukup tinggi, Pak. Nah, ini apa persiapan dari Kemenhub untuk mengurangi hal ini? Atau ya harapannya tentu tidak ada sama sekali ya, tapi ini gimana? Ya, persiapan dari Kementerian Perhubungan khususnya ke seluruh jajaran ya. Kita sudah menghimbau, yang pertama kita himbau kepada seluruh stakeholder yang bergerak di bidang pelayanan angkutan ini untuk melakukan pengecekan ataupun mempersiapkan kelaikan jalan ya dari segi operator, dan kemudian para seluruh petugas di jajaran darat tentunya lalu lintas angkutan jalan, kita sudah instruksikan untuk memeriksa, untuk memperbanyak frekuensi pemeriksaan di lapangan, baik di terminal, di pool maupun di jalan tentang kelaikan jalan. Jadi jauh-jauh sebelum H-15 angkutan lebaran ini kita sudah mempersiapkan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Termasuk juga mulai minggu-minggu ini juga kita sudah mulai pemeriksaan terhadap fisik daripada pengemudi ya. Pemeriksaan dengan mengerahkan dibantu oleh Kementerian Kesehatan kita untuk memeriksa tingkat kesehatan, tekanan darah maupun urin, kandungan urinnya, ataupun juga kandungan alkohol yang ada pada pengemudi, sehingga jauh-jauh hari bisa diantisipasi dengan obat ringan ataupun sampai dengan pelarangan untuk pemberangkatan. Nah, ini tujuannya untuk mengutamakan keselamatan termasuk kenyamanan tadi dengan kelaikan jalan yang kita lakukan di. Itu dari segi angkutan umumnya, dari angkutan umum dan juga pengemudinya. Nah, ini kalau untuk mengurangi, kalau saya tidak salah, ini kalau dari data sebetulnya banyak kecelakaan itu terjadi pada pengemudi sepeda motor. Nah, ini gimana Pak rencananya? Iya, pengemudi sepeda motor ini kami dengan bersama-sama instansi terkait tentunya kepolisian, Satlantas dan seluruh pihak keamanan
kita selalu menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan, tentunya khususnya sepeda motor, ini untuk berhati-hati. Yang pertama, mengecek kelengkapan maupun kelaikan jalan kendaraan sendiri, berdoa sebelum berangkat, kemudian jangan membawa penumpang lebih dari yang diizinkan ya, 2 orang ya, boncengan. Kemudian juga, Tapi biasanya itu banyak dilanggar ya, iya, karena banyak bayi juga meninggal itu pada agar saat tidak digendongan. membawa barang yang melebihi kemudi tentunya. Nah, di sini ada upaya kita untuk tidak membawa sepeda motor sebelumnya, himbauan kita. Selain imbauan, apa yang Kita lakukan mudik. Kan mereka tetap akan mudik Kita berikan juga itu. mudik gratis juga sih sebetulnya. Kemarin kita juga menyiapkan untuk mudik ini sekitar 6.671 penumpang. 6.671 Penumpang yang mudik ya, kemudian dengan jumlah sepeda motornya sekitar 2.900 yang kita angkut secara gratis gitu. Ini dengan apa angkutannya, Dari sepeda motor kita angkut dengan truk sejumlah 2.900. Oh, oke, dengan Iya, truk. dengan truk. Ini untuk Penumpangnya dengan bus. untuk Lebaran tahun ini. Tahun ini Oh, itu sekarang sedang dipersiapkan berjalan untuk pendaftarannya ya. Ada juga yang ke Purwokerto, Kebumen, Wonogiri, terus Magelang, Jogja, Solo, Tegal. Ada beberapa kota ya. Iya, Itu akan mengurangi berapa persen, Pak? Kalau dari jumlah itu, Pak, kira-kira? Kecil sekali ya. Sangat hanya kecil sekitar, ya? Iya. Artinya 6.000 7.000 penumpang ya. Dan itu pendaftarannya sudah dibuka. Sudah dibuka sampai sekarang masih ada kuota, tinggal sisa lah sekitar 200 orang dan Sekitar 200 orang. sepeda motor sekitar 183. 183 bagi pemirsa mungkin yang akan mudik dengan sepeda motor, ada baiknya mungkin untuk memperhatikan ini ya. Kalau arus baliknya kelihatannya sudah habis ya. Yang dari kita juga ada arus baliknya dari Jawa Tengah menuju ke arah balik ke Jakarta itu. Itu sudah habis kuotanya, tinggal Sudah yang dari habis Jakarta kuotanya. ke sana Iya, dari aja. Jakarta Oke. ke sana, Nah, iya. itu dari sepeda motor ya, itu hanya sedikit tadi Pak Edi katakan bahwa itu akan mengurangi pengemudi sepeda motor. Nah, kalau kita melihat dari berkaca dari tahun yang lalu, Pak, apa kira-kira yang menjadi catatan dari Kemenhub yang istilahnya untuk mengurangi jumlah kecelakaan ini? Apakah moda transportasinya harus diubah gitu, misalkan kereta api yang diutamakan atau bagaimana? Artinya kalau kereta api yang diutamakan, kereta api harus ditambah atau apa sebetulnya yang harus dilakukan menurut Pak Edi? Iya, saya rasa ya yang pertama tentunya kalau kereta api lebih dijamin ya keamanannya lebih pasti karena tidak bercampur dengan moda yang lain, termasuk kapal laut juga kan sebetulnya moda yang cukup aman ya. Kemudian moda darat ini di samping sarana juga prasarana seperti jalan, perlengkapan jalan ya, perambuan itu kita dengan Kementerian PU juga mengimbau untuk kita lakukan pengecekan di lapangan. Kemarin juga dengan Pak Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Kereta Api juga kami khususnya di Tol Cipali itu ya sudah kita cek tentang kelaikan fungsi jalannya sudah dipenuhi untuk rambu-rambu. Saya rasa memang masih ada evaluasi beberapa titik kecelakaan ini. Di mana aja, Pak? Di segmen 70 sampai dengan 110 Tol Cipali itu agak rawan karena mungkin jalannya halus ya, baru dan masih sepi, masih uji coba, mungkin ngantuk. Faktor utama ngantuk dan kelelahan sehingga terlena terjadi. Tapi kami sudah minta solusinya apa, Pak? Dari Kementerian Perhubungan meminta kepada BPJT ya, pengelola jalan tol itu untuk menyiapkan beberapa spanduk himbauan untuk berhati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, kemudian juga ditambah pita penggaduh ya atau vibrasi untuk pada mengarah menuju ke tempat yang rawan-rawan itu biar ada getaran dia tidak terlena. Supaya tidak terlalu terlena jadinya ya. Di sana juga sebetulnya sudah ada rest area ya yang tipe A dan tipe B. Ada 4 di sisi kiri dan di sisi sebelah kanannya. Bedanya tipe A, tipe B apa, Pak? Tipe A itu dia lengkap ya, ada tempat kantinnya ya, ada tempat makan, beristirahat dan lain-lain, SPBU-nya juga ada. Tetapi kalau di yang tipe B itu hanya untuk rest area saja. Untuk rest area, untuk istirahat saja. Sebentar ya. Oke. Nah, ini kalau Tol Cipali sebetulnya saat ini udah dipergunakan Sudah dioperasialkan. Ya. Oke. Nah, itu kalau sepanjang 116 km yang baru ya. Kalau dia dari Merak sampai ke sana ya sekitar
hampir 400 km. 400 km itu bisa masuk tol terus Masuk nantinya. tol. Nah inilah yang perlu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berhati-hati, jangan paksakan pada saat kita lelah ataupun mengantuk. Lebih baik istirahat yang hampir setiap 25 km ada tempat beristirahat. Ada tempat peristirahatan. Dan di sana ada pihak keamanan juga, jadi mau sholat juga ada di sana tempat musolanya. Oke. Air juga sudah kami Nah cek. ini kalau kita bicara tadi kan udah dikatakan ada dalam mungkin koordinasi atau apapun dengan Dirjen Perkeretaapian kan seperti itu ya Pak Edi ya. Nah ini kalau kereta api dianggap salah satu moda transportasi yang mungkin apa namanya lebih mungkin lebih baik ya dalam tanda kutip dalam mudik lebaran ini karena lebih aman segala macam. Apakah ada upaya mungkin untuk menambah apa namanya jumlah gerbongnya atau keretanya seperti itu dari koordinasi itu Pak? Iya, memang kalau untuk kereta api ya kalau kita lihat saat ini tidak terlalu banyak penambahan ya, hanya dari cadangan sekitar 50 yang ditambahkan cadangan. Tetapi kan sekarang ini kan double track ya, double track mungkin kecepatannya lebih cepat ya, lebih frekuensi ya, meningkatkan frekuensinya lebih maksimal daripada sebelumnya yang belum ganda itu yang. Oke, nah Pak ini kalau kita melihat apa namanya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi kan ini kebanyakan di darat, terus pengemudi sepeda motor. Terus juga kalau kita melihat ini diperkirakan jumlah pemudik akan bertambah, itu kan resikonya juga artinya bertambah Pak Edi. Nah ini gimana Pak Edi? Betul, jadi kami bersama jajaran instansi terkait dengan pihak Korlantas untuk hari ini juga ada Rakornis, Pak Menteri yang memimpin sendiri dengan Kapolri. Beliau-beliau ini memerintahkan seluruh jajaran masing-masing untuk membantu mempersiapkan angkutan lebaran ini dengan sebaik-baiknya dan wajib untuk turun ke jalan. Ada strategi khusus nggak sih sebetulnya Pak? Ini kan jangan sampai hal ini kan jadi rutinitas setiap tahun saja gitu. Betul, ya memang kita jaga dengan petugas di lapangan, tempat-tempat peristirahatan, kemudian juga kita menghimbau dengan beberapa spanduk, media seperti ini kan, agar para pemudik ini tidak memaksakan diri lah untuk bercapek-capek diterusin, mendingan istirahat dulu sebentar, kemudian jalan lagi. Baik, yang penting selamat sampai di tujuan. Jadi kita harapkan kecelakaan ya tidak terjadilah. Iya Pak Edi, kita akan melanjutkan ini di segmen berikut nanti. Ya.